Baru setelah aku mati, aku sadar suamiku Julian adalah seorang wanita. Dia menikahiku hanya karena dendam pada tunanganku, Arthur, pria yang dicintainya. Dia memaksaku menikah dengannya, mengurungku di halaman dalam, menyiksaku dengan segala cara, dan akhirnya, aku mati. Tepat sebelum kematianku, Julian cukup berbelas kasih untuk memberitahuku satu-satunya kesalahanku adalah terlibat dengan Arthur. Tapi siapa sangka, aku terlahir kembali. Terlahir kembali pada hari aku menikahi Julian. Julian, mari kita lihat wanita yang kamu paksa untuk dinikahi. Iya, dia masih tunangan Arthur. Kamu mengabaikan persaudaraan kami untuk menikahinya, jadi Dewi macam apa dia? Dewi, pepatet. Ini bukan mimpi, aku benar-benar terlahir kembali. Julian, aku akan membongkar identitas aslimu sekarang. Tidak. Pengantin wanita tidak sabar. Ya, Julian, tunggu apa lagi? Dasar putri pedagang. Biarkan para pria melihatnya, dan dia seharusnya bersyukur. Bahkan jika aku membongkarnya, semua orang akan melindunginya. Dia akan membunuhku untuk membungkamku. Apa yang harus kulakukan? Tunggu, Jenderal muda, tenanglah. Untuk pertemuan pertama pasangan, pengantin wanita sendiri harus menurunkan kipas bundar. Itulah tata cara yang benar. Jangan melanggar etiket. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Seorang putri pedagang rendahan berani bicara etiket. Awas, akan kutendang dia, dan dia akan bersyukur. Ide bagus, itu dia Julian kita. Di kehidupan lampau, Julian juga mempermalukanku seperti ini. Dan kemudian, bahkan para pelayan berani menindasku. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkannya merendahkanku. Cukup. Julian, istri barumu benar-benar menyusahkan, ya? Istrimu punya temperamen keras, kamu sebaiknya hati-hati dengannya mulai sekarang. Cecilia, aku membawamu ke sini dengan iring-iringan besar, menikahi putri pedagang berlatar belakang sederhana sepertimu, dan kamu masih berani tidak tahu terima kasih. Aku akan menceraikanmu sekarang juga, percayalah. Baik, silakan tulis saja. Siapapun yang tidak menandatangani surat cerai adalah jalang. Kamu. Tenanglah, Julian. Apa kau lupa? Dialah yang membuatmu menerima 50 cambuk militer dari ayahmu hanya untuk menikah? Ya, bercerai di malam pernikahan, tidak pernah terdengar. Jika ayahmu tahu, dia akan menghajarmu habis-habisan. Di mana Mak Comblang, cepat bawa anggur pernikahan. Semua diam. Cecilia, aku bilang padamu, aku sama sekali tidak menyukaimu. Jangan berharap aku akan memperlakukanmu dengan baik. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kau membual. Siapa yang mau denganmu? Dasar jalang. Pantasan Arthur ingin memutuskan pertunangan dan memberikanmu kepada orang lain. Lagi pula, siapa yang akan menyukai orang sepertimu? Wanita cerewet yang bermulut pedas? Terus kenapa? Mungkin saja Arthur akan menyukai pria sepertimu. Cecilia, tunggu saja. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Akulah yang seharusnya mengatakan itu. Kau mengambil nyawaku, kita akan menyelesaikan dendam perlahan-lahan. Nyonya, di malam pernikahanmu, berani-beraninya Tuan mempermalukanmu begini. Ini sudah keterlaluan. Dia tidak mencintaimu, jadi kenapa dia bersikeras menikahimu? Ini Chloe. Di kehidupanku sebelumnya, setelah aku mati, dia menanggung penghinaan dan tinggal di kediaman untuk menyelidiki penyebab kematianku. Sayangnya, gelang ini milik Nyonya. Kau menemukannya. Kalau begitu kau akan pergi bersamanya. Saat dia menemukan tulang-tulangku, Julian membungkamnya. Chloe bodoh, kenapa kau menangis? Di kehidupan ini, setiap orang akan menuai apa yang mereka tabur. Ah, siapa? Orang itu, kekasih Julian. Julian lahir dari selir. Ingin merebut hati, ibunya, seorang selir, mengajarinya menyamar sebagai pria. Dia pikir bisa membodohi semua orang. Tapi lalu dia bertemu Arthur.
Julian, kamu seorang wanita. Jangan bilang siapapun. Baunya seperti wanita. Cecilia. Kamu tidak apa-apa. Ku dengar Julian tadi malam. Kamu yang paling tahu. Aku jatuh ke tangannya. Bagaimana menurutmu? Kamu jelas membelanya. Selama 2 kehidupan, dia tidak pernah tahu perasaanmu. Dia hanya sibuk iri pada orang lain. Cecilia, sejujurnya, hatiku sudah menjadi milik orang lain. Mari batalkan pertunangan kita. Boleh aku tahu siapa orang itu? Dia, identitasnya tabu. Aku tidak bisa banyak bicara. Mohon maafkan aku. Baiklah, kalau begitu, semoga kamu cepat merebut hatinya. Terima kasih. Jangan kira aku akan mewujudkannya untuk kalian berdua di kehidupan ini. Cecilia, atas namanya, aku minta maaf padamu. Apa hakmu meminta maaf untuknya? Sebagai teman, saudara, atau kamu sudah tahu. kalau tidak? Aku sama sekali tidak mengenalnya, namun dia bersikeras menyakitiku. Astaga, di siang bolong, berkeintiman fisik dengan pria lain, Reputasi Nona Cecilia hancur. Jenderal Sterling hanya mencoba menyelamatkannya. Kalau begitu dia akan menikahinya saja. Arthur, dengan kekusutanmu, kenapa menyeretku ke dalam ini? Tidak, Cecilia. Saat itu aku sedang di luar kota. Aku tidak menyangka dia akan memperlakukanmu seperti ini. Aku bergegas kembali semalaman untuk mencarimu. Aku takut dia akan membuat lebih banyak masalah. Pada akhirnya, itu tetap hanya alasan untuk keegoisanmu. Maaf, ini salahku. Aku telah berbuat salah padamu. Pergi, hidupku sudah berakhir. Apa gunanya? Mengatakan semua ini sekarang? Pergilah. Ayah? Ibu? Putrimu yang durhaka akan pergi mendahului kalian. Tidak. Cecilia, tenang. Lepaskan aku, Arthur, biarkan aku mati. Cecilia, tenang. Dengarkan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, Arthur, lepaskan aku, biarkan aku mati. Cecilia, tenanglah. Dengarkan aku. Letakkan. Apa yang kau lakukan? Dia sudah memakan umpan. Jalang, aku benci saat kau menggunakan tatapan menyedihkan itu untuk memikat pria. Baiklah, aku akan menggorok wajahmu sekarang. Tidak, jangan, menjauh. Cecilia, jangan takut. Tidak apa-apa. Arthur, kau akan melakukan ini untuknya? Memperlakukanku seperti ini? Kau sudah menyakitinya? Bukankah itu cukup? Apa lagi yang kau inginkan? Julian, hentikan ini. Dia orang yang baik-baik saja. Apa salahku padanya? Arthur, kau hanya dibutakan oleh penampilannya. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Ini aku. Aku seharusnya tidak mengganggumu. Selamat tinggal. Berhenti. Cecilia, aku di sini. Jangan lakukan hal bodoh. Arthur, apa kau sudah gila? Dia berpura-pura menjadi korban. Tidakkah kau lihat? Diam. Julian,
Ceraikan Cecilia. Seumur hidupnya, aku akan menebusnya. Cerai? Apa yang akan kau lakukan setelah cerai? Menikahinya? Biarkan jalang ini terus merayumu. Julian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidakkah kau tahu bahwa aku... Tidak, aku tidak bisa membiarkannya mengaku. Julian, ini salahku. Tolong lepaskan aku akan selalu ingat. Jalang, masih pura-pura. Aku akan mewujudkannya. Cukup. Dia wanita polos dan lemah. Cecilia, bangun. Ini bukan salahmu. Aku menikahinya. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan padanya. Cerai? Tidak mungkin. Jangan memaksaku. Atau aku akan membuangnya ke kamp tentara sebagai pelacur camp. Tidak. Cecilia, jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan biarkan dia menindasmu. Arthur, jika kau terus melindunginya seperti ini, maka kita bukan lagi saudara. Julian, aku memperingatkanmu. Jika kau menindas Cecilia lagi, maka aku akan memutuskan persaudaraan kita. Apa, Arthur? Apa yang kau katakan? Kita adalah saudara angkat sejak kecil. Bertahun-tahun persahabatan ini, apakah tidak ada artinya dibandingkan dengan rengekannya? Kau tidak masuk akal. Cecilia, ayo nih pergi. Arthur, kau tidak bisa pergi. Katakan dengan jelas. Arthur. Julian, apa kau sedih? Ini baru awal. Aku akan memastikan tidak ada yang berdiri di sisimu. Saya ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi saya biarkan Anda beristirahat. Nyonya, Arthur membawamu kembali. Dia sangat aneh. Dia ingin memutuskan pertunangan denganmu, tapi dia baik padamu. Ya, laki-laki semuanya seperti itu. Lupakan dia. Nyonya, sesuai tradisi, Anda harus pergi menghidangkan teh untuk Jenderal Sterling. Jenderal Sterling. Bagaimana bisa aku melupakannya? Jenderal Sterling, ayah Julian, tuan sebenarnya dari kediaman jenderal. Saya memberi hormat, ayah. Kenapa kamu sendirian? Di mana bocah nakal itu? Suamiku. Jenderal muda, dia sedang dalam suasana hati buruk karena suatu alasan, dan pergi ke rumah bordil untuk minum sendirian. Beraninya kau, anak haram itu semakin parah, saat dia kembali, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Adapun kamu. Saya baik-baik saja. Ayah, dia masih muda dan suka bermain, itu wajar saja. Sejak saya menikah ke keluarga Sterling, saya harus menunjukkan ketaatan mutlak kepada suamiku. Saya tidak akan berani membantahnya. Saya senang kamu merasa seperti itu. Kalau begitu saya bisa tenang, keluargaku menjunjung tinggi kehormatan keluarga di atas segalanya. Saya tidak akan mengizinkan siapapun untuk menodai reputasi keluarga kita, kau mengerti? Saya mengerti. Tentu saja saya mengerti. Kamu paling peduli dengan reputasi keluarga. Di kehidupan masa laluku. Kau anak haram. Kau gila, Arthur adalah laki-laki. Bagaimana bisa kau bersamanya? Mungkin kau memiliki preferensi terhadap pria? Ayah, saya bukan homoseksual. Sebenarnya saya adalah seorang wanita. Siapa di sana? Oh, tidak. Kejar mereka. Aku, sepanjang hidupku. Apa salahku? Cecilia, kamu pantas mati. Siapa yang membuatmu tunangan Arthur? Begitu? Penipuan pernikahan dan penghinaan. Dan tewas oleh satu panah. Semua karena Arthur. Jadi Julian, jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan kembali menghantuimu. Buang sekarang, bersihkan, pastikan tidak ada yang tahu, itu akan merusak reputasi keluarga. Panah itu sakit sekali.
Sakitnya masih kuingat. Di kehidupan ini, aku akan mengambil reputasi keluarga yang paling kau jaga dan menghancurkannya melalui putri kesayanganmu. Ini Perintah jenderal untukmu, Nyonya Muda, untuk mengelola rumah tangga. aku takut terlalu muda untuk menangani tanggung jawab sebesar itu. Mulai sekarang, kami bergantung padamu untuk semua urusan halaman dalam. Baiklah, kau benar-benar datang sendiri ke pintuku. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika berlaku kejam. Aku tidak setuju. Ayah, kau tidak bisa. Biarkan dia mengelola rumah tangga, dia akan menguras keuangan keluarga. Semua orang di rumah ini akan kelaparan. Anak durhaka, kau berani kembali? 3 hari tidak dipukul, dan kau sudah membuat onar. Ayah, aku serius. Dengarkan aku. Ayah, tenang. Dia pasti sudah menghabiskan semua uang dan baru pulang dari rumah bordil. Pembukuan ini seharusnya masih dikelola oleh suamiku. Anak durhaka, kau pikir minum di rumah bordil itu benar? Jika aku tidak mendisiplinkannya, dia akan menghamburkan seluruh harta keluarga. Cecilia, kau jalang. Kau membuatku dipukul lagi. Aku akan mengingat ini. Kau berani membantah? Ayah, jangan. Jika kau tidak sengaja melukainya, bukankah itu akan membahayakan pewaris? Pewaris? Bocah, kau harus cepat melanjutkan garis keturunan keluarga Sterling. Lanjutkan garis keturunan keluarga, Lingga, Mini Baraska. Kau dengar aku? Ayah, jangan khawatir. Suamiku dan aku akan berusaha sebaik mungkin. Siapa yang waras mau punya anak dengannya? Aku lebih baik menyentuh ayam daripada menyentuh sehelai rambut di kepalanya. Anak durhaka, kau cari pukulan lagi? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Ayah, jangan marah padanya. Unggas bisa berkembang biak, apalagi dia. Aku percaya dia pasti akan melanjutkan nama keluarga Sterling. Bagaimana wanita cantik ini terus mengenai titik lemahku? Apa Arthur memberitahunya segalanya? Sebaiknya tidak. Atau aku akan membencinya seumur hidup. MPH. Waktunya telah tiba. Oh, agar hamil lebih cepat, kenapa tidak kita pergi ke kuil kedamaian untuk berdoa memohon berkah, dan minta Tuhan memberkati kita? Baiklah. Tidak mungkin. Aku lebih baik mati daripada pergi dengannya. Diam, kau tidak punya suara dalam hal ini. Berkemas segera dan berangkat bersama Cecilia. Tidak. Kau tidak berani pergi, aku akan memukulmu sampai mati. Ayah, aku akan bersiap. Sayangku, aku akan kembali dan menunggumu. Cecilia, tunggu saja. Akhirnya sampai. Cecilia, hari ini kau memaksa datang untuk mati. Nyonya, dia tidak akan memanfaatkan kesempatan untuk mengganggumu, kan? Di sini diantah berantah. Jika dia mulai berkelahi, siapa yang akan menyelamatkan kita? Jika hanya perkelahian, maka kau meremehkan Julian. Di kehidupan sebelumnya, dia tahu dia tidak bisa melanjutkan garis keturunan keluarga, jadi dia melemparkan tuduhan palsu, semua padaku. Sialan, kamu suka menarik perhatian pria, ya? Lihat berapa banyak yang bisa kamu tangani. Kalian berdua, jaga dia baik-baik. Menjauhlah, atau aku bunuh diri. Jangan sampai kamu membunuhnya. Bagaimanapun, dia seorang wanita bangsawan. Ayo, ayo, cepat. Ada apa? Sialan. Berani kamu berselingkuh di kuil suci? Aku tidak. Ya Tuhan.
Tuhan ampuni aku. Setelah itu, Julian diam-diam menyebarkan kabar untuk memaksaku bunuh diri. Tapi dia tidak pernah menyangka aku akan berjuang untuk bertahan hidup. Cecilia, katakan, bagaimana bisa orang sepertimu, seorang wanita yang tidur dengan pria manapun, masih punya muka untuk terus hidup tanpa malu? Julian, kamu tidak punya belas kasihan padaku, dan bahkan berbalik melawanku. Aku membencimu. Di kehidupan ini, aku tidak akan lagi menunggu kematian. Kamu lihat apa? Makanlah. Cecilia, dengar, kalau ayahku tidak memerintahkanku, aku tidak akan duduk semeja denganmu. Kamu mau makan atau tidak? Melihatmu saja sudah membuatku kesal. Tiba-tiba aku kehilangan selera makan. Aku selesai. Mau kabur? Tidak mungkin. Jenderal muda, apa perintah Anda? Bersenang-senanglah dengannya, untukku. Tenang saja, Jenderal muda. Aku akan menyelesaikannya. Cecilia, kau sendiri yang memicunya. Kau mencoba merebut Arthur dariku. Aku akan membuatmu lenyap dari pandangannya selamanya. Wow, nyonya muda benar-benar cantik. Jenderal muda, bagaimana bisa dia tega memberikannya kepada kami untuk dinikmati? Jangan banyak bicara, lanjutkan saja. Jangan mengacaukan perintah Jenderal muda. Si cantik kecil, ayo, sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Cepat, atau akan terlambat. Nyonya, dia pasti dalam masalah. Jangan khawatir tentangku. Arthur, pergi selamatkan Nyonya. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja, sungguh. Baik. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Nyonya, aku lakukan sesuai perintahmu. Berhati-hatilah. Berhenti. Siapa di sana? Beraninya kau ganggu kesenanganku? Pergi. Enya. Cecilia, bangun. Aku merasa sangat buruk. Panas sekali. Tidak, jangan mendekat. Menjauh. Jangan takut. Aku di sini. Aku akan membawamu pergi sekarang. Panas. Sangat panas. Aku perlu. Cecilia, tidak. Arthur, aku menderita. Dia mengalami cobaan ini semua karena aku tidak bisa diam saja. Kau sangat cantik. Bagaimana aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Cecilia, ada apa denganmu? Aku benar-benar melakukan sesuatu yang sangat tidak termaafkan padanya. Cecilia, maafkan aku. Aku Tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku tidak ingin melihatmu pergi. Ini salahku. Aku tidak tahu kenapa. Aku terpesona. Awalnya, aku ingin menyelamatkan. Aku tidak mau dengar. Tidak mau dengar. Pergi sana. Itu Julian. Pasti dia. Julian? Terus kenapa kalau itu dia, kau tega melihatnya sedih? Kenapa kau melakukan ini padaku? Apa salahku padamu? Cecilia, tidak. Kali ini, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Aku bersumpah. Jalang tak tahu malu. Berani-beraninya kau berselingkuh di belakangku. Arthur. Kenapa harus kau? Ya Tuhan. Arthur,
Apa yang kamu lakukan di sini? Seperti di kehidupan sebelumnya, saat dia masuk, dia tidak sabar memberitahu semua orang bahwa aku sudah tidak suci. Di kehidupan ini, lihat apakah dia masih bisa tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini? Cecilia, dasar jalang. Berani-beraninya kau menggoda dia. Tidak. Jangan pukul aku, Arthur, aku takut. Cukup, lampiaskan padaku, Cecilia tidak bersalah. Jalang, sandiwara apa yang kau mainkan? Aku bersumpah akan membunuhmu. Belum cukupkah masalah yang kau timbulkan? Kau masih melindunginya? Jika aku tidak melindunginya, kau akan membuatnya mati. Tidak perlu. Aku hargai kebaikanmu. Karena reputasiku hancur, aku tidak punya alasan untuk hidup. Ini perpisahan, Arthur. Tidak. Cecilia, sudah kubilang aku tidak akan biarkan siapapun menindasmu lagi. Kenapa kau ikut campur? Kalau dia ingin mati, biarkan saja. Jika aku yang mengalaminya, apakah kau akan melindungiku seperti ini? Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasnya, termasuk dirimu. Julian, Siapapun. Termasuk aku. ya. Termasuk dirimu. Bagaimana jika aku bersikeras menyentuhnya? Kau harus lewati mayatku dulu. Baik. Kalau begitu, aku akan mewujudkannya. Apa? Tidak sabar? Menceraikanku? Seharusnya kau sudah lama membebaskannya. Asal kau tanda tangani surat cerai sekarang, aku janji kita akan seperti dulu lagi. HMPH. Siapa peduli? Kamu ingin aku menceraikannya agar kamu bisa menikahinya di atas mayatku. Setelah semua ini, kenapa kamu masih keras kepala? Kamu melihatnya. Dia dan aku. Jalang itu akan mati sebagai hantu keluarga Sterling. Kamu akan membusuk di keluarga Sterling. Pergi bersamamu? Tidak dalam hidup ini. Julian, kamu gila. Kamu tak tertolong lagi. Jangan khawatirkan aku. Aku lebih baik mati. Tapi reputasimu. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku tidak takut siapapun. Julian, meskipun kamu tidak peduli pada kami, pikirkan keluargamu. Ayahmu paling menghargai reputasi. Jika dia tahu, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Hofekan. Aku tidak perlu ceramahmu. Hanya langit dan bumi yang tahu apa yang terjadi hari ini. Tidak ada orang lain yang akan tahu. Apa yang kamu tunggu? Kemari sekarang. Arthur, aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ikut aku, kita pulang. Arthur. Arthur, selamatkan aku. Cecilia. Arthur, selamatkan aku. Tetap aman, tunggu aku. Kita akhirnya kembali ke kediaman. Pertunjukan sesungguhnya Apa yang dia lakukan? Seperti di kehidupan lampauku, apakah dia mencoba memaksaku bunuh diri? Jalang tak tahu malu. Kamu tunggu apa? Cepat. Apa maksudmu? Kamu sudah kehilangan kesucianmu. Bagaimana kamu masih punya muka hidup di dunia ini? Akhiri saja hidupmu sendiri. Kamu hanya melampiaskan amarahmu padaku. Kamu tahu itu dengan baik. Arthur yang kamu cintai, dia tidak bisa menahan godaan, hanya sedikit dupa pembius, dan dia kehilangan kendali. Katakan padaku, pria sejati mana yang, di siang bolong, melakukan perbuatan cabul di kuil suci? Jalang. Jadi kamu tahu tentang dupa itu selama ini. Itulah kenapa kamu memanggil Arthur, kan? Aku tidak punya kekuatan seperti itu. Dia pasti benar-benar peduli padaku. Dia bergegas datang, untuk menyelamatkanku. Omong kosong, kamu sengaja memancingnya. Dia hanya melakukan kesalahan yang akan dilakukan pria manapun. Memaafkan pezina. Itu baru pertama kali bagiku. Cukup bicara. Kamu akan mati hari ini, suka atau tidak. Setelah kamu mati, biarpun dia merindukanmu, lalu kenapa? Dia akan segera melupakanmu. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu Arthur berhati dingin secara alami. Di dunia ini, tidak ada yang tak tergantikan. Baik, aku akan mati. Tapi, saat Arthur melihat mayatku besok pagi, dia akan memutuskan hubungan denganmu selamanya. Jangan terlalu sombong. Ikatan kita selama ini tidak akan diputuskan oleh wanita manapun. Lupa apa yang dia katakan di depan umum? Jika kamu membunuhku tanpa berpikir, itu tamparan bagi harga dirinya. Baiklah, pria paling peduli pada harga diri mereka. Aku tidak keberatan mati. Tapi jika kamu membuatnya kehilangan muka,
Dia akan membencimu selamanya. Jalang, kamu pikir mengatakan itu akan menghentikanku membunuhmu? Terus bermimpi. Cukup. Saya akan mengampuni nyawamu. Jadi kau bisa melihat dengan matamu sendiri, di mata Arthur, kau tidak berarti apa-apa. Mulai hari ini, Cecilia dikurung di rumah. Tidak ada yang boleh mengunjunginya. Chloe, Nyonya, kita terjebak di sini, dan jika ini berlangsung terlalu lama, bagaimana jika Arthur melupakanmu? Jangan buru-buru. Aku juga sudah menyiapkan hadiah spesial untuknya. Hadiah apa? Kenapa kau sendirian? Di mana Cecilia? Dia merasa tidak enak badan. Jangan ganggu dia. Sebulan lagi, ada perjamuan bunga. Cecilia akan pergi ke istana untuk menghormati bibimu. Dia tidak layak. Bibiku adalah permaisuri Grace. Bagaimana mungkin putri pedagang rendahan menodai kehadirannya? Kau minta dipukul, ya? Pergi saja saat aku suruh. Aku akan memukulmu sampai mati. Tunggu. Jika aku menggunakan bibiku untuk menyingkirkan jalang ini, Arthur tidak akan menyalahkanku. Bukankah itu lebih baik? Baiklah, aku pergi. Itu baru benar. Anak baik, hati-hati. Istana kerajaan adalah tempat suci, jangan membuat kesalahan. Jangan khawatir, ayah. Pasti akan kacau. Cecilia, oh Cecilia, kali ini kau pasti mati. Hari ini akhirnya tiba, pesta bunga. Jalang. Berdandan seperti merak. Mau menarik perhatian laki-laki lagi, latar belakang rendah. Tidak bisa bersikap pantas. Di matamu, seorang wanita berdandan tidak pernah untuk dirinya sendiri, tapi hanya untuk menarik laki-laki. Lahir dari keluarga seperti itu, pandanganmu sangat sempit. Jalang, kau pikir aku tidak akan? HMPH. Biar kubiarkan kau hidup sebentar lagi. Kau akan mati hari ini juga. Julian, kau sebaiknya ingat hari ini selamanya. Akhirnya berhasil masuk. Nyonya, apakah ini istana kerajaan? Julian, kau sudah menikah beberapa bulan. Bagaimana dengan istrimu? Ya, istrimu cukup galak. Sudah kau jinakkan, Julian? Hanya putri pedagang rendahan. Dia tidak akan berani membantahku. Jika kau mau, akan kuberikan dia padamu lain hari. Sungguh? Apa yang kau tertawakan? Atas kebodohanmu, membuat dirimu konyol dan kau tidak sadar. Dan kau bangga akan hal itu. Apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku tidak akan memukulmu? Aku tidak percaya. Di istana kerajaan, dengan aturan yang ketat, beranikah kau memukulku? Sebagai seorang jenderal, menggunakan istri sahmu untuk pamer, itu menyedihkan. Tidak takut ditertawakan? Kau jalan bermulut tajam. Kau pikir aku tidak akan? Baik, akan kuhempas mulutmu hari ini. Siapa yang ribut di sini? Yang mulia, kami memberi hormat. Bibi, keponakanmu memberi salam. Bangun, semuanya. Apakah ini istri barumu? Ya, yang mulia. Sebagai seorang istri, melawan suami di depan umum, apakah keluargamu tidak pernah mengajarimu kebajikan wanita? Bibi, istriku berasal dari latar belakang sederhana, dan tidak tahu tata krama. Mohon maafkan dia, Bibi. Baiklah, itu semua karena kau memohon dan merayu untuk menikahinya. Untuk perjamuan bunga hari ini, aku khusus mengundang kalian semua untuk menikmati pemandangan musim semi. Terima kasih, Yang Mulia. Cecilia, bagaimana pendapatmu tentang bunga-bunga ini? Di kehidupan saya sebelumnya, dia juga memulai seperti ini. Cecilia, bagaimana pendapatmu tentang bunga tahun ini? Apa yang mulia sukai, tentu indah. Dan bagaimana keindahannya? Bunga-bunga ini cerah dan sangat indah. Mohon maafkan dia, istriku kurang pengalaman, dan tidak bisa mengucapkan kata-kata yang tepat. Tapi saya belum pernah melihat peoni sebelumnya, jadi bagaimana saya bisa mendeskripsikannya? Tapi sekarang, saya telah mengelola halaman dalam selama 10 tahun, dan selera saya telah berkembang. Yang mulia, ratu bunga ini,
Kuning seperti emas pintal dan ungu seperti senja, benar-benar layak disebut keindahan nasional. Tidak buruk. Hanya saja, Apa? tapi peoni ini, sebagai ratu bunga, mekar dengan mencolok, tidak sesuai dengan sifat yang mulia yang sederhana dan rendah hati, tampaknya tidak pada tempatnya. Poin yang bagus. Aku bukan tipe yang suka pamer kompetitif, seperti beberapa orang baru yang biasa. Pengawal, singkirkan Ratu Bunga. Ya, Cecilia ini memiliki wawasan, dan berbicara dengan baik. Tidak biasa. Bibi, karena bunga-bunga ini begitu indah, kenapa tidak meminta semua orang membuat syair tentang mereka? Baiklah, sesuai keinginanmu. Cecilia, kau paling banyak bicara. Kau duluan. Bagus. Kalau begitu, saya akan mencoba. Siapa yang tidak suka bunga peoni? Ia mengalahkan yang terbaik di kota. Yang pertama di antara bunga-bunga. Jarang terlihat bahkan di surga. Di musim semi, ia sendirian memiliki keindahan tak tertandingi dan semua bunga memujinya sebagai yang terbaik. Sayangku, giliranmu. Hanya peoni yang benar-benar agung, mengguncang ibu kota saat mekar. Salam, Yang Mulia. Bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Duel puisi ini, bagaimana menurutmu, Tuan Arthur? Bakat Cecilia luar biasa, dan saya tidak pernah menyangka ini, benar-benar membuat saya terkesan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mencuri perhatian, jalang itu. Berani menarik perhatian pria di depan umum. Bibi, ini hanya beberapa puisi, tidak istimewa. Karena taman sedang mekar penuh, kenapa tidak suruh istriku menari untuk menghiburmu? Bagaimana menurutmu? Julian, serius? Dia memperlakukan istrinya sendiri, seperti penghibur. Cantik sekali, Cecilia, sayang sekali. Nah, Betapa perhatiannya kamu. Jalang itu suka perhatian, ya kan? Saya akan memberimu semua perhatian yang kamu. Triknya, persis seperti di kehidupan sebelumnya. Peoniku. Wanita bodoh. Berlutut di sini selama 6 jam dan renungkan. Baik, karena Yang Mulia dan suamiku sedang bersemangat, izinkan aku menunjukkan kemampuan kecilku. Dia tidak tahu aku tumbuh di perbatasan, belajar tarian putar perbatasan. Itu jarang terlihat di ibu kota, jadi semua orang kagum. tarian ini surgawi, jarang dinikmati di bumi. Cantiknya, dan aku memutuskan pertunangan dengannya. Bagus, kamu suka dia, kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Apa yang terjadi? Bagaimana wanita ini tahu segalanya sebelumnya? Arthur. Terima kasih, Tuan Arthur. Kamu membuatku tersanjung, Nyonya Sterling. Kamu bahkan tidak bisa menari dengan benar. Apa gunanya kamu? Itu kecelakaan, mengapa kamu tidak melanjutkan, Nyonya Sterling? Aku akan menemanimu. Baiklah. Jalang, belum cukup masalah yang kamu timbulkan. Kamu pikir aku sudah mati? Bunga-bungaku. Berani kamu. Ini hadiah dari Baginda Raja. Cecilia, apa kau baik-baik saja? Maaf, ini salahku. Maafkan saya, Yang Mulia. Julian, kau sudah keterlaluan. Apa kau tidak hormat pada Yang Mulia? Julian, kau di luar kendali. Kau benar-benar mengecewakanku. Tidak, Bibi. Ini semua karena dia. Dia terang-terangan menggoda Arthur. Dia tahu bahwa Arthur dan aku adalah bersaudara. Yang Mulia, ini semua salahku. Suamiku tidak bersalah. Jika harus menghukum seseorang, hukum aku. Apa yang terjadi?
Cecilia ini, bukankah Julian memaksa menikahinya? Ya, tepat. Dia bertunangan dengan Arthur. Julian memisahkan mereka. Julian ini mencuri istri saudaranya, dan terus memperlakukannya seperti sampah. Sungguh, orang yang keterlaluan. Sundal, masih pura-pura. Akan kucakar wajahmu. Hentikan. Kau menindas wanita tak bersalah. Apa itu membuatmu merasa hebat? Kaulah yang membatalkan pertunangan. Aku kasihan padanya karena dia wanita tercela yang tak diinginkan siapapun. Jadi aku menikahinya. Jika aku tahu kau akan memperlakukannya seperti ini, aku tak akan pernah membatalkannya. Arthur, apa kau gila? Mantra apa yang dilemparkan wanita ini padamu? Cukup, cukup sudah. Ini bukan tempat untuk drama. Bibi. Cecilia adalah istri Julian. Di depan umum, kamu menarik-narik dia, tidak sopan. Jangan lupa tempatmu. Dan kamu, Cecilia, sebagai wanita yang sudah menikah, kamu mengabaikan kehormatan keluarga suamimu untuk bergaul dengan pria lain. Jamuan bunga yang sempurna, dan kamu telah merusaknya sepenuhnya. Memalukan. Saya memerintahkanmu untuk berlutut di taman kerajaan selama 6 jam. Beraninya kau, seorang wanita, menantangku. Cecilia, yang mulia, Nyonya muda dia pingsan. Apa yang terjadi? Maafkan saya, Yang Mulia. Ampun, Nyonya sudah hamil. Saya mohon, Yang Mulia, kasihanilah. Dia hamil. Cepat, bantu Nyonya muda bangun. Tabib kerajaan. Yang mulia, Nyonya muda, memang sedang hamil. Cecilia. Kalau begitu, kebajikanmu menutupi kesalahanmu. Pulanglah dan istirahat untuk bayi. Lahirkan anak laki-laki yang sehat. Terima kasih atas kemurahan hati, Yang Mulia. Selesai jamuan hari ini. Aku lelah. Selamat tinggal, Yang Mulia. Cecilia, kau sungguh. Arthur, apa kau tidak menghormatiku? Kau lupa apa yang bibiku katakan. Dan kau, Jalang. Ikut aku. Sekarang. Julian, ada apa denganmu? Lepaskan dia. Aku mendidik istriku. Itu urusanku. Jangan ikuti kami. Atau, kau akan menyesal. Sundal, kau merayu Arthur, berzina, dan itu sudah cukup buruk. Tapi kau bahkan hamil diam-diam. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Julian, apa kau tidak takut Arthur akan membencimu seumur hidup? Biarkan dia membenciku. Aku harap dia membenciku selamanya. Dengan begitu dia tidak akan pernah melupakanku. Jika aku tidak bisa memiliki sesuatu, aku lebih suka menghancurkannya daripada membiarkan wanita sepertimu mendapatkannya. Matilah, Sundal. Berhenti. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Ayah, minggirlah. Aku akan membunuh wanita ini. Bajingan, apa kamu gila? Aku dengar semuanya. Cecilia hamil. Ini kabar baik. Apa kamu gila? Kamu akan membunuh anakmu sendiri? Wanita ini sedang mengandung. Minggir, aku akan membunuhnya. Apa itu benar? Sayangku, aku tahu kamu tidak menyukaiku.
Tapi kamu tidak bisa sembarangan merusak kehormatanku. Aku sudah menikah ke kediaman jenderal selama berbulan-bulan. Aku tidak pernah bersama pria lain. Anak ini bukan milikmu? Lalu milik siapa? Bajingan, aku tahu karakter Cecilia. Aku melihatnya sendiri, terus begini, aku akan membunuhmu sendiri. Ayah, dia sedang mengandung. Aku masih belum tahu apakah ini anakku. Perempuan ini penuh kebohongan. Jika anak itu milikku, semoga aku disambar petir dan mati mengenaskan. Mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Karena suamiku tidak mau mengakuinya, aku terpaksa harus mati untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Berhenti. Cecilia, kita semua keluarga, kenapa harus sejauh ini? Julian yang salah, aku akan membuatnya membayar ini, jangan lakukan hal bodoh, jaga dirimu. Bajingan. Perempuan itu berpura-pura menjadi korban lagi. Baik, kamu mau mati, ya? Hari ini aku akan membelah perutmu dan mewujudkannya untukmu dan anak ini. Bajingan, kamu mencari mati. Ayah, orang tua bodoh. Perempuan itu membuatmu terkendali. Ayah, dia menolak mengakui anak ini. Kalau begitu, lupakan saja. Kurang ajar. Aku akan membunuhmu. Lihat dirimu. Kamu sama sekali tidak bersikap seperti calon ayah. Julian, oh Julian, apakah kamu senang dengan hadiah besar hari? Waktunya minum obat, sayang. Pergi. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menertawakanku? Cecilia, Arthur, kakiku patah. Sakit sekali. apakah lukamu sudah membaik? Aku sekarat karena sakit. Kenapa lama sekali? Aku perlu kau oleskan obat untukku. Baik, Ah, Nyonya. Kenapa tanganmu bengkak? Saya baru saja tersiram sup herbal. Tidak apa-apa. aku akan membantumu mengoleskan obat. Jalang. Akting apa lagi sekarang? Julian, kenapa kamu mengamuk sekarang? Apa kamu tidak lihat dia terluka? Arthur, kamu benar-benar tidak lihat apa yang terjadi. Jalang ini sengaja berusaha menjauhkanmu dariku. Aku hanya membantunya minum obat. Aku tidak bermaksud apa-apa. Julian, ini salahku. Bukan Cecilia. Apa kamu benar-benar setega itu? Ya, apa yang kamu harapkan? Apa kamu mengharap aku membesarkan anak di perutnya? Arthur, apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Lalu apa kamu mempertimbangkan perasaanku? Jika dulu kamu tidak memaksanya menikahimu, semua kekacauan ini tidak akan terjadi. Semua yang aku lakukan semuanya karena kamu. Dia masih memikirkanmu. Semakin kamu melindunginya, semakin cepat dia mati. Dia tidak hanya akan mati, tapi anak di perutnya juga tidak. Cukup, Julian. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Kau terus bicara tentang anak itu, dan kau tahu betul itu anakku? Lupakan. Setelah 10 tahun, aku tidak pernah benar-benar mengenalmu. Aku pikir dia berbeda dari gadis-gadis lain. Aku tidak pernah menyangka dia begitu kejam dan gegabah. Bagaimana aku bisa mencintai seseorang yang berhati ular? Tapi Cecilia, tidak hanya dia mengandung anakku, tapi dia juga cantik dan berbakat, dan pengertian. Mungkin pertunangan masa kecil adalah kehendak langit. Aku melawan kehendak langit, dan sekarang aku menghadapi pembalasan. Pengawal. Karena itulah yang kau pikirkan tentangku. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Antarkan dia keluar. Arthur, tolong. Sialan. Nah, untuk siapa kau akan mengadakan pertunjukan? Jenderal, apa maksud Anda? Bayi ini dan aku mengandalkanmu. Sebaiknya kau hidup panjang umur.
Dasar si cantik tak tahu malu. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Dan bayi di perutmu juga. Sialan. Kau belum pergi? Aku khawatir. Jadi aku kembali untuk memeriksamu. Cecilia, bersikaplah baik. Pastikan minum obat tepat waktu, jaga pola makan, dan jangan makan pedas. Baik, sebaiknya kau pergi sekarang. Kalau tidak seseorang mungkin melihat, dan aku akan kena masalah lagi. Ini tidak bisa terus seperti ini. Kau, aku, dan dia, kita bertiga harus menyelesaikan ini sekali untuk selamanya. Apa yang kamu lakukan? Arthur, tolong, saya mohon padamu. Berhentilah mengkhawatirkanku. Biarkan aku mengurus diriku sendiri. Hidupku sudah hancur. Tidak bisa dihindari. Apa yang kau lakukan sih? Punya malu dong. Maaf, Cecilia, saya. Hari itu di kuil kedamaian, saya tahu itu saya. Tidak ada yang terjadi hari itu. Kau salah ingat. Cecilia, kau hamil sekarang. Kenapa terus menipu dirimu sendiri dan orang lain? Anak yang kukandung adalah milikku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Tolong, saya mohon padamu, jangan datang lagi. Bagaimana jika bukan hanya untuk anak ini, tapi juga untukmu? Sejak hari itu, saya memimpikanmu setiap malam. Jika kau tidak percaya padaku, akan kurobek hatiku untukmu. Jangan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau mesum. Meskipun kau mengutukku, yang sudah terjadi biarlah terjadi, terlambat, Cecilia. Kau milikku. Apa yang kalian berdua lakukan? Kenapa kau masih di sini? Jangan pernah menyentuh istri saudara. Di siang bolong, kau berani membuatku jadi suami yang dikhianati. Apa kau hamil saja belum cukup? Sekarang kau berselingkuh tepat di depan mataku? Julian, akulah yang melindunginya. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Arthur, aku terluka parah. Apa kau tidak peduli padaku sama sekali? Apa kau bukan laki-laki? Kenapa kau pura-pura lemah? Apa kau lupa apa yang dulu kau katakan padaku? Jalang itu baru sebentar saja, tapi sudah mencuri hatimu. Julian, karena kau terluka, aku biarkan saja. Aku hanya memperingatkanmu, jika Cecilia dan anak dalam kandungannya kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menuntutmu bertanggung jawab penuh. Cecilia, jaga diri. Selamat tinggal. Jalang, apa kau senang melihatku mempermalukan diriku sendiri? Tidak juga. Aku hanya merasa kasihan padamu. Julian, sekarang kau mendapatkan yang pantas. Sepertinya, cinta Arthur padamu tidak sebesar itu ternyata. Seseorang, apa kalian semua buta? Bantu. Suplemen kesehatan terus mengalir ke kediaman. Gudang hampir penuh. Ambil ini, untuk Julian agar kesehatannya pulih. Jika dia tidak menginginkannya, maka kembalikan ke Arthur. Dasar jalang. Memberiku barang bekasmu yang tidak kau inginkan. Apa yang kau pamerkan?
Kau pikir aku tidak bisa menyentuhmu? Apa yang akan kau lakukan? Membunuhku? Bahkan jika Arthur setuju, ayahmu tidak akan mengizinkannya. Aku mengandung anak dari keluarga Sterling. THTT, itu jelas seorang anak. Kau boleh sombong sekarang, tapi itu tidak akan bertahan selamanya. Nyonya, ada yang salah. Arthur, Baginda Raja mengirimnya untuk berperang. Atas rahmat Tuhan, Kaisar menitahkan, penjajah perbatasan telah melintasi perbatasan, saya menunjuk Arthur sebagai komandan ekspedisi perbatasan untuk memimpin pasukan melawan musuh dan kembali dengan kemenangan. Hadiah akan diberikan sesuai jasa. Akhir titah. Saya menerima titah ini. Apa yang harus kita lakukan, Nyonya? Dengan Arthur pergi, siapa yang akan melindungi Anda? Bagaimana jika dua nyawa hilang? Dia akan berduka paling lama beberapa hari. Dia tidak akan bertengkar terbuka dengan Anda. Tepat. Di kehidupan saya sebelumnya, Arthur juga menemukan penyebab kematian saya. Tapi dia mempertimbangkan untung dan rugi. Dan tetap menikahi Julian. Di kehidupan ini, saya tidak akan pernah membiarkan mereka. Chloe, pergi kemas barang-barangmu. Ya, Nyonya. Saya memberi hormat, Ayah. Cecilia, silakan bangun. Ayah, keluargaku menulis bahwa mereka merindukanku. Saya ingin tinggal bersama keluarga untuk sementara waktu. Untuk beristirahat dan melindungi bayi. Baik, terserah Anda. Nyonya sangat perhatian. Kembali ke keluargamu untuk menghindari Julian. Kenapa sampai sejauh ini? Nyonya, awas. Jalang, datang menemuiku di antah berantah. Aku nggak bisa disalahkan untuk itu. Nyonya, lari. Julian, kenapa kamu? Arthur, kamu sangat tidak berperasaan. Kamu nggak ngejar dia? Dia benar-benar terluka kali ini. Kamu adalah satu-satunya yang aku pedulikan, dan bayi yang kau kandung. Aku sudah berusaha sebaik mungkin menjauh darinya, tapi dia terus menggangguku. Aku benar-benar takut kalau aku tidak akan hidup sampai melihatmu kembali, atau melihat anak itu memanggilmu ayah. Cecilia, akhirnya kau mengungkapkan apa yang ada di hatimu. Tidak peduli seberapa keras kau menyangkalnya, kau tetaplah ayah kandung. Jangan khawatir. Aku sudah memikirkan rencana yang aman. Kau dan bayi akan baik-baik saja. Benarkah? Ada apa dengan keributan di kediaman? Pagi ini Baginda Raja mengeluarkan dekret, memerintahkan jenderal muda kita untuk pergi ke perbatasan bersama. Ku dengar Arthur memohon lama sekali sebelum Baginda Raja akhirnya setuju. Karena Arthur terus memohon padaku, aku tidak bisa menolak. Perbatasan sangat dingin. Tetaplah di rumah dan tunggu. Perempuan jalang, kau pikir kau menang? Jauh dari jangkauan Kaisar, Arthur akan segera melupakanmu. Hanya aku yang bisa bersamanya siang dan malam. Tunggu dan rasakan penderitaan. Nyonya, setelah mereka pergi, hidup mereka terancam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Makanlah, minumlah, dan rawatlah bayi dengan baik.
Di kehidupan sebelumnya, begitu Arthur pergi, Julian langsung menyusul. 3 tahun kemudian, dia membawa pulang seorang anak, mengaku bahwa itu lahir dari selir di perbatasan. Jelas itu anak mereka. Tapi kali ini, Julian salah perhitungan. Dia tidak akan pernah hamil lagi. Oh, aku lupa, kau masih hamil. Kedudukan ibu naik karena putranya, posisimu semakin aman. Hamil? Itu tergantung apakah Arthur layak untuk memiliki anak darinya. Untuk Arthur, di perbatasan sangat dingin, pedang tidak punya mata. Apa kabarmu? Saya hamil lebih dari 9 bulan. Bayinya terus menendangku. Dia juga merindukan ayah. Apa yang kamu lihat? Tidak ada. Hanya surat dari rumah. Ada orang. Tolong. Nyonya akan melahirkan. Ambilkan air panas. Ganti handuknya. Ambil handuk katun bersih. Jenderal Sterling tua, Nyonya muda sudah melahirkan bayi laki-laki. Bagus. Luar biasa, keluarga Sterling memiliki pewaris. Cecilia, kamu benar-benar pahlawan keluarga kami. Selamat, Jenderal muda. Surat dari ibu kota, istrimu telah melahirkan bayi laki-laki. Cecilia melahirkan, saya punya pewaris. Diam. Di dalam hati, kamu masih memikirkan wanita itu. Arthur. Cepat, katakan Paman Arthur. Senang kau kembali dengan selamat. Waktu yang tepat untuk perjamuan ulang tahun ketiga anak ini. Apakah anak itu punya nama? Belum. Namanya harus diberikan oleh ayahnya. Cecilia? Itu salahku? Karena tidak bersamamu saat bayi itu lahir. Untuk apa? Jika bukan karena dirimu, aku dan bayi itu tidak akan selamat. Itu tugasku. Kau dan bayi telah melalui begitu banyak. Manis mulut. Kau main-main dengan Julian. Sama saja. Untung aku tidak pernah berpikir kau akan menjadi orang baik. Menderita? Menderita apa? Kau mengirim orang dari perbatasan setiap bulan dengan begitu banyak harta langka. Sampai kami tidak bisa melacaknya. Aku wanita tercela. Bagaimana aku bisa menodaimu? Sekarang kau kembali ke istana sebagai pemenang,
dengan masa depan yang cerah. Jadi lupakan mantan kekasihmu, dan lihat ke depan, aku dan Leo turut bahagia untukmu. Cecilia. Selama bertahun-tahun, di perbatasan, aku tidak pernah melupakanmu. Jalang. Kau dan anak itu bertahan sampai sekarang. Itu sudah cukup. Malam ini, kita akan menyelesaikannya untuk selamanya. Jenderal Arthur sangat berani dan perkasa. Bahkan anak itu mengaguminya. Anak ini langsung menuju ke arah Jenderal Arthur. Di masa depan, dia akan menjadi seperti Jenderal Arthur. Berkobar di medan perang, tak terkalahkan dan berani. Kau terlalu baik. Pedang ini telah bersamaku dalam banyak pertempuran. Hari ini, kuberikan pada bocah itu. Semoga di masa depan dia membunuh jenderal dan musuh, dan tetap tak terkalahkan. Bagus. Anak harimau sejati dari keluarga jenderal. Keluarga Sterling kita punya seorang pewaris. Anak harimau apa? Dia jelas anak haram. Anak ini sama sekali... Bajingan, apa-apaan kau? Julian, di hari bahagia ini, jangan bikin keributan. Kenapa urusan keluarga tidak diselesaikan di dalam saja? Arthur, karena kau tahu ini adalah keluarga Sterling urusan, maka jangan ikut campur. Dan ayah, kukatakan dari awal anak ini bukan milikku, tapi kau tidak percaya padaku. Jadi hari ini aku ingin semua orang menyaksikan ini. Apa yang kau lakukan? Di sini, dengan anak ini, aku akan melakukan tes paternitas darah untuk membuktikan aku berkata jujur. Dan mungkin ini hanya kesalahpahaman. Cara dia bertindak, aku rasa tidak. Ayah, anak itu tidak bersalah. Tapi suamiku, di depan semua orang, menghancurkan kesucianku. Jadi bagaimana dia bisa menegakkan kepala? Kakek, gendong aku. Kakek, saya takut. Jangan takut, kakek melindungimu. Saya tahu betul karakter Cecilia. Kamu sudah histeris, tidak bisakah kau berhenti? Ayah, perempuan itu manis mulut. Dengarkan aku sekali ini saja. Kenapa kalian semua berdiri di situ? Ambilkan baskom dan pisau. Julian, kamu benar-benar ingin bertarung sampai titik darah penghabisan? Kamu tidak peduli dengan martabat anak itu? Apa kamu sama sekali tidak peduli dengan martabat keluarga Sterling? Arthur, hentikan sandiwara ini. Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu hanya ingin melindungi perempuan itu. Ayah, lihat baik-baik. Dia tidak mirip denganku, atau denganmu, dan pastinya tidak mirip dengan ibuku. Kamu benar-benar tidak punya keraguan. Melihat anak ini, dia benar-benar tidak mirip Julian atau Jenderal Sterling tua. Apa dia benar-benar anak haram? Cecilia ini terlalu berani. Anak itu masih kecil, bagaimana kamu bisa tahu? Cecilia tidak bersalah padamu? Wanita inilah yang menginginkan harta kediaman jenderal dan berselingkuh. Aku merawat ayah dan membesarkan anak ini. Tapi di matamu, aku sangat tidak berharga. Karena kamu membenci putraku dan aku, maka aku akan membawa anakku dan mati, untuk menghindari rasa malu. Cecilia, jangan lakukan hal bodoh. Aku akan melindungimu dan anak itu. Cecilia, dedikasimu pada keluarga Sterling, aku sudah melihat semuanya. Anak haram. Minta maaf pada Cecilia sekarang juga. Ayah, Cukup. Keluar sekarang, atau aku pukul kau sampai mati. Julian, kau mabuk. Biarkan aku mengantarmu beristirahat.
Aku tidak mabuk. Hari ini, kita akan mengungkap kebenarannya. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Jika kau tidak punya yang disembunyikan, apa salahnya melakukan tes? Garis darah Sterling tidak boleh ternoda. Tes akan menenangkan semua orang. Karena kau sudah bulatkan tekad, aku setuju dengan tes paternitas darah. Buktikan bahwa aku dan anakku tidak bersalah. Arthur, apa kamu punya kekhawatiran? Ini urusan pribadi keluarga Sterling. Arthur, tolong berhenti ikut campur. Cecilia, Dosa masa lalu, kamu sudah lama membayar untuk itu. kalau begitu, silakan uji saja. Jalang, kali ini tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Semuanya, lihat. Aku bilang anak itu adalah anak haram. Ini, darahnya tercampur. Aku bilang, Cecilia selalu begitu sopan. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Apa? Julian, sekarang, apa yang ingin kamu katakan? Mustahil. Sayang, jika kamu tidak mau mengakuinya, saya tidak akan memaksamu. Hari ini, saya akan membawa anak itu dan kembali ke keluargaku. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Jalang, berhenti berpura-pura menjadi korban. Kamu pasti sudah menipu. Saya minta tes ulang. Masih menolak untuk mengerti? Laksanakan disiplin keluarga. Pukul binatang ini sampai mati. Jalang, kamu berani menyakitiku. Jenderal Sterling, tolong tenang. Julian, dia terganggu mentalnya dari medan perang. Itulah kenapa dia mempermalukan dirinya sendiri. Dia kehilangan akal sehatnya. Tepat sekali. Siapa yang akan menyakiti anaknya sendiri? Ini aib yang mutlak. Segera bawa bajingan ini dan seret dia pergi. Dia harus menghadapi disiplin keluarga. Lepaskan aku. Ini si Jalang. Dia menipu. Nyonya, Anda luar biasa. Sedikit air tawas menyelesaikan seluruh situasi. Saya menemukannya di buku tua. Tidak pernah kupikir akan menggunakannya. Nyonya, saya pikir tadi, Arthur masih punya perasaan padamu. Dia tidak melakukannya untukku. Dia takut dilibatkan dan dipermalukan di depan umum. Ayah, ada apa di sini? Beraninya kau berzina? Untuk menjaga kehormatan keluarga Sterling, aku tidak mengungkapnya. Sekarang, bunuh diri. Aku akan biarkan anak haram itu utuh. Jangan takut, Jenderal Sterling. Semua salahku. Cecilia tidak bersalah, lampiaskan padaku, pantas saja, jadi begitu. Kaulah pezina. Tidak, dia tidak ada hubungannya dengan ini. Aku akan bunuh diri sekarang. Untuk menjaga kehormatan keluarga Sterling. Cecilia, jangan lakukan hal bodoh. Biarkan aku mati. Aku tidak bisa menahanmu. Jenderal Sterling, ini bukan salahku. Itu Julian. Dia membius semua orang di kuil kedamaian. Itu menyebabkan kesalahan besar ini. Bagaimana mungkin? Jika kau tidak percaya,
kau bisa panggil Julian untuk berhadapanku. Semua salahku karena bertunangan dengan Arthur. Dia tidak membenciku, dia tergila-gila pada Arthur. Anak haram ini memiliki preferensi terhadap pria. Jika ini tersebar, bukankah itu akan melibatkan keluarga, dan membuat kita menjadi bahan tertawaan? Karena sudah begini, kenapa tidak biarkan Cecilia pura-pura mati untuk melarikan diri? Biarkan aku bersamanya, dan selamatkan kehormatan keluarga Sterling. Jenderal Sterling, apakah kau masih akan biarkan Julian terus di jalan yang salah ini? Untuk membalas Cecilia, betapa banyak masalah yang dia timbulkan. Cecilia dan aku tidak berbuat salah padanya. Ayah, apa yang terjadi? Di mana Jalang itu? Dasar anak haram. Ini semua salahmu, kau tidak tahan dengan dia dan anaknya. Sekarang dia bunuh diri, bagaimana kau bisa menghadapi leluhur kita? Jalang itu tewas terbakar. Beraninya kau, apa yang pernah kulakukan hingga mendapat anak sepertimu? Ini berakhir di sini, kalian berdua keluar dari keluarga Sterling. Jalang itu dan anak haram itu mati begitu saja. Semudah itu. Apakah obat yang kau disuruh seduh sudah siap? Bawalah sekarang. Jalang itu hamil hanya setelah 1 kali. Kenapa aku belum mendapat hasil setelah minum obat bertahun-tahun? Aku tidak segenit seperti Jalang. Nyonya, ini semua salahku. Mereka punya sesuatu terhadapku. Aku hampir membuatmu dan Leo terluka. Bukan salahmu. Jenderal Sterling sangat teliti. Tidak bisa menipunya. Kamu akan menjadi pengantin lagi. Kali ini akan lebih baik. Hanya pindah dari satu sangkar ke yang lain. Hanya tuan yang berbeda. Bagaimana itu lebih baik? Selama bertahun-tahun ini, apakah kau memikirkanku? Cecilia, kau akhirnya milikku. Penyesalan terbesarku dalam hidup adalah membatalkan pertunangan, menjauhkanmu. Cecilia. Setiap hari di perbatasan, aku memikirkanmu. Aku menjadi gila merindukanmu. Arthur, kita belum menikah? Setelah pernikahan? Apa yang kau takutkan? Ini bukan pertama kali kita. Kalau dipikir-pikir, waktu itu di kuil kedamaian, aku hampir tidak ingat. Cecilia, biarkan aku melihatmu dengan baik kali ini. Kau wangi sekali. Tuan muda, waktunya bangun. Pernikahannya akan segera dimulai. Saya akan menyapa para tamu dulu. Setelah upacara, saya akan kembali untuk bersamamu. Baik. Waktu keberuntungan telah tiba. Jodoh yang ditakdirkan. Silakan sambut pengantin wanita dan pria ke aula untuk upacara. Sujud pertama kepada langit dan bumi. Sujud kedua kepada orang tua. Sekarang saling sujud.
Berhenti, jangan sujud. Jangan membungkuk. Julian, hari ini adalah hari pernikahanku. Jangan main-main. Arthur, di hari besarmu, mengapa kau tidak mengundangku minum? Apa kau tidak menganggapku saudara? Jenderal Sterling muda, silakan, duduk. Arthur, siapa yang kau nikahi? Dengan tergesa-gesa, Putraku tunangan masa kecil. bukankah itu istriku, Cecilia, yang baru saja meninggal? Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bisa menikahimu? Julian, jangan memaksaku. Arthur, apa aku memaksamu atau kau memaksaku? Apa kau lupa hari-hari yang kita habiskan siang malam di perbatasan? Lihat, laki-laki tidak bisa diam. Jenderal Sterling muda dan Jenderal Arthur menghabiskan siang malam bersama. Apakah mereka berdua homoseksual? Jenderal Arthur sebenarnya suka laki-laki, pengantin wanita yang malang. Cukup. Apa maksudmu, Julian? Sadarlah. Kapan kau akan dewasa? Aku laki-laki, aku ingin menetap dan berkeluarga, melanjutkan nama keluarga. Leo adalah darah dagingku sendiri. Dapatkah aku membiarkannya sendirian di luar sana? Anakku, pikirkan gambaran besarnya. Beraninya kau menyebut itu? Tahukah kau itu karena kau ingin melanjutkan nama keluarga? Sehingga wanita ini sengaja meracuniku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengada-ada. 2 tahun lalu, dia memberiku obat, menghancurkan fondasiku, dan menjebakku di perbatasan bersamamu selama 2 tahun, dan tak ada hasil. Tuan muda, Anda telah meminum obat yang sangat dingin, yang merusak fondasi Anda. Suplemen kesehatan tidak bisa membantu. Sudah tak tertolong lagi. Apa? Itu dia. Pasti dia yang melakukannya. Bagaimana bisa seorang pria hamil? Jenderal Sterling muda pasti sudah gila. Cecilia, kamu Laki-laki, kan? Kenapa aku harus menyakitimu? Kamu dan dia hanya tidak bisa punya anak. Tepat. Kalian berdua laki-laki dewasa, bagaimana bisa jadi seperti mantan yang pahit? Tidak masalah jika suka berganti pasangan, tapi jika tersiar kabar kamu punya preferensi terhadap pria, itu akan menjadi bencana. Julian, kamu sebaiknya pergi. Cecilia benar, kamu dan aku tidak pernah menikah. pergilah. Kenapa Arthur, ketika aku memberikan segalanya padamu, dan kamu ingin aku pergi? Benar-benar aib keluarga. Kalian semua. Cecilia, jangan dengarkan dia. Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Begitukah? Aku selalu menjadi seorang wanita. Hanya kamu yang tahu identitas asliku. Seorang pria dan wanita berbagi tempat tidur selama 3 tahun. Dan kamu bilang tidak ada apa-apa. Siapa yang... Apa? Julian seorang wanita? Jadi semua yang dia katakan benar. Arthur, dia. Arthur, kalian berdua? Berdua? Apa yang dia katakan benar. Lihat itu, Jalang. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menikahi Arthur. Oh, benarkah? Pada titik ini, aku akan mempertaruhkan segalanya. Apa yang bisa kau banggakan? Aku tidak peduli. Tapi Arthur, dia. Apakah dia menginginkan wanita mandul? Kau sendiri yang mengatakannya. Tubuhmu hancur. Bagaimana kau bisa menjadi istri sekarang? Cecilia benar, silakan pergi. Julian, aku tidak bisa menikahimu. Semua yang dulu, lupakan saja semuanya. Arthur, apa kau benar-benar setega ini? Hanya karena aku mandul? Semua yang dulu tidak berarti apa-apa sekarang. Kau tidak bisa melanjutkan garis keturunan keluarga. Kau tidak layak menjadi istri sah. Kau bisa menjadi selir. Lagi pula, ayahmu, dia tidak akan pernah mengizinkannya. Apa yang terjadi hari ini? Hanya langit dan bumi yang tahu, dan seluruh rumah tangga kami akan menjaga rahasia. Julian, kau harus pergi sekarang, reputasi keluargamu dipertaruhkan. Baik, kau kejam. Aku salah menilaimu. Aku pergi.
Jenderal Tuan Muda. Bawa dia masuk. Pelayan manapun yang melihat ini malam ini akan dibunuh saat itu juga. Kurung yang lainnya. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh berkunjung. Baik. Julian, setelah malam ini, akhirnya aku akan mengalahkanmu. Kemari. Sayangku, apa salahku? Beberapa hal kusimpan rahasia untuk menjaga martabatmu. Tapi ingat, kau hanya wanitaku, kau tidak menentukan keputusan untukku, siapa yang memberimu nyali untuk menyakiti Julian. Aku. Mulai sekarang, tahu posisimu dan jangan langgar aturan. Mengerti? Mengerti. Sakit? Asal kau patuh, aku tidak akan keras padamu lagi. Arthur, sayangku, apa yang kau lakukan? Setiap kali aku intim denganmu, aku tidak bisa mengingatnya. Mungkin terlalu biasa. Jadi kali ini, mari buat lebih intens, agar kau ingat dengan jelas. Apa yang harus kulakukan? Sayangku, waktunya bangun untuk ke istana. Sakit? Sayang, kamu harus ganti baju. Jangan terlambat ke istana. Kapan saya kembali? Pergi ikat Tuan Muda, ya? Kalian pelayan kurang ajar. Apa yang kalian lakukan? Ini perintah Jenderal Sterling tua. Mulai sekarang kamu tinggal di perkebunan pedesaan. Kamu dilarang menginjakan kaki di ibu kota. Kalian pelayan rendahan. Lepaskan aku. Aku ingin bertemu ayah. Aku. Ayah. Tidak. Lepaskan aku. Nyonya, kabar dari kediaman Jenderal. Jenderal Sterling telah mengumumkan bahwa Julian menderita penyakit parah dan telah dikirim keluar ibu kota untuk memulihkan diri. Rubah tua itu. Dia bahkan menyelamatkan nyawanya. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Pergi, katakan pada penjaga gerbang untuk menyiapkan kuda. Aku harus keluar. Tuan Muda Julian, nikmati saja kehidupan damaimu di sini. Kamu tunggu saja. Begitu aku pulih, aku akan kembali dan membantai kalian semua, lalu memotong kalian menjadi potongan-potongan kecil. Arthur, kamu di sini.
Kenapa kamu, Cecilia? Sungguh mengecewakan. Mengirim pesan ke Arthur. Kupikir dia akan datang menyelamatkanmu. Bangun, kamu hanya pion yang dibuang. Arthur tidak akan peduli padamu. Cecilia, apa yang kamu omongkan? Kamu pasti mencegat surat itu. Dia tidak tahu aku terjebak. Berhentilah membodohi dirimu sendiri. Arthur sangat pintar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu niat ayahmu? Sejujurnya, dia menyuruhku ke sini. Dia menyuruhku mengatakan padamu dia tidak ingin ada hubungan denganmu. Berhentilah mengganggunya. Sebenarnya, sebagai seorang lelaki seumur hidupmu, kamu tidak berguna bagi negara. Yang kamu tahu hanya romansa picisan dan kecemburuan. Sebagai seorang wanita, kamu kurang sopan santun, kamu gila dan menyeret orang lain. Apa gunanya hidup? Kamu hanya membawa sial. Cecilia, kamu hanyalah putri pedagang rendahan. Beraninya kamu membicarakan aku? Ya, terus kenapa? Meskipun aku putri pedagang, aku tidak perlu memohon pada siapapun seperti anjing. Diam, Cecilia. Bahkan jika aku tidak berharga, aku masih satu-satunya keturunan dari kediaman jenderal. Apa kau pikir ayahku akan begitu saja meninggalkanku? Tunggu saja. Aku akan berjuang kembali cepat atau lambat. Saat hari itu tiba, kau mati. Terlambat. Kamu tidak akan punya kesempatan. Kamu pergi bertempur di perbatasan. Selama 2 tahun, aku khawatir ayah mungkin kesepian, jadi aku memilihkan beberapa wanita cantik dari selatan. Salah satunya, Nona Harper, sudah hamil. Kamu pikir dia masih membutuhkanmu? Bagaimana mungkin? Ayahku. Kamu hanya tahu aku meracunimu dan membuatmu mandul, tapi kamu tidak tahu aku juga memberi ayahmu obat untuk membantunya memiliki anak di usia tua. Julian, kamu adalah pion yang dibuang yang membawa aib bagi keluarga. Apa gunanya kamu hidup di dunia ini? Sekaranglah waktunya untuk menjaga martabat. Jalan. Jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Jangan sakiti nyonyaku. Julian, apakah kamu lihat? Dia melindungiku dengan nyawanya. Dan kamu tidak punya apa-apa lagi, ditinggalkan semua orang. Tolong, tangkap pembunuh bayaran. Mati. Tangkap pembunuh bayaran. Kejar dia. Bawakan aku busur. Jenderal, pembunuh bayaran itu adalah jenderal muda. Apa? Jenderal. Pergi ke kediaman Arthur dan beritahu Nyonya Muda bahwa petunjuknya telah saya laksanakan. Nyonya, Nona Harper baru saja mengirim kabar. Julian tertembak tepat di jantung oleh Jenderal Sterling tua, meninggal di tempat. Leo, lihat, bukankah Leontine Giok ini cantik? Belum selesai. Julian. Selamat tinggal. Bukankah itu Jenderal Sterling tua? Kudengar dia? Dia benar-benar menembak dan membunuh putranya sendiri. Apa? Membunuh putranya? Bahkan harimau tidak akan memakan anaknya sendiri? Pah, dia binatang? Sayang, saya buatkanmu sup pereda mabuk.
Cecilia, Julian sudah meninggal, aku, Saya tahu kamu menghargai kesetiaan di atas segalanya. Leo juga akan menghormatimu sebagai ayah yang baik. kamu benar-benar memahamiku. Saya dengar dari orang luar. Jenderal Sterling tua sakit, haruskah kita menjenguknya? Sekarang pangeran ketiga dan pangeran ketujuh sedang memperebutkan tahta. Keluarga Sterling mendukung pangeran ketujuh. Aku tidak bisa pergi sendiri. Perebutan tahta terjadi begitu cepat. Siapa yang mewarisi tahta di kehidupan laluku? Kamu sedang memikirkan apa? Saya sedang memikirkan pelajaran Leo. Sudah waktunya menyewa guru privat untuknya. Leo masih kecil. Tidak usah terburu-buru. Untuk kita, sudah waktunya untuk memberi Leo adik laki-laki atau perempuan. Bagaimana kalau saya mengambil beberapa selir untukmu, untuk melanjutkan garis keturunan keluarga? Apa maksudmu dengan itu? Apa kamu tidak suka saya berbudi luhur? Cecilia, aku pikir kamu terlalu berbudi. Nyonya, Jenderal Sterling tua telah tiada. Mereka bilang dia muak dengan rumor. Dia meninggal karena marah. Itu terlalu mudah. Dia lolos dengan mudah. Dia menghargai kehormatan keluarga sepanjang hidupnya. Tapi pada akhirnya, dia sendiri yang menghancurkannya. Nyonya, mereka telah berbuat salah padamu. Tapi Arthur benar-benar peduli padamu. Kenapa kau tidak suka Arthur? Kenapa aku harus suka munafik itu? Ambil ini, ke kediaman pangeran ketiga. Angin sedang berubah. Sayangku, apa situasi di luar? Pangeran ketujuh memberontak dan memaksa kaisar turun tahta. Aku diperintahkan untuk menumpas pemberontakan. Aku khawatir ini akan menjadi perubahan dinasti. Cecilia, tanda militer yang saya gunakan untuk memindahkan pasukan itu. Kamu mencurinya? Ya. Saya melakukannya untukmu, sayangku. Untuk keluarga Arthur. Saya sudah memperingatkanmu di hari pernikahan kita. Jangan mengambil keputusan untukku. Kamu lupa semuanya. Urusan negara. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Jangan sampai ada lain kali. Jika tidak, kamu tahu apa yang terjadi? Cecilia, saya berkata terlalu keras. Kenapa? Padahal aku sudah memperlakukanmu dengan baik, kenapa kau lakukan ini padaku? Kau biarkan Julian menghancurkan hidupku. Dan kau berselingkuh dengannya, kau membuatku muak. Itu hanya kenakalan masa muda antara kita, aku sungguh mencintaimu. Kau mencintaiku? Kau mencintai dirimu sendiri. Kau sangat peduli tentang martabat. Kalau begitu pergilah dengan martabat. Tidakkah kau takut Leo akan membencimu? Membenciku karena apa? Kau sama sekali bukan ayah kandungnya. Tidak pernah ada apapun di antara kita. Kau tidak hamil saat itu. Benar, itu semua palsu. Kau tidak pernah memilikiku. Kau? Apakah kau pernah mencintaiku? Tidak. Arthur, tahun itu, ada bunga persik di pakaian.
kau meniupnya untukku? Kemalanganku juga dimulai darimu. Perasaanku padamu, dibandingkan dosa-dosa yang kau lakukan, tidak layak disebut selamat tinggal. Aku tidak Arthur meninggal. Saya mengumumkan secara terbuka bahwa dia terluka parah saat menumpas pemberontakan. Tidak ada yang memberontak. Pangeran ketiga naik tahta. Arthur memiliki jasa mendukung raja baru. Dia mati demi negara. Dia dianugerahi gelar Adipati Negara secara anumerta. Putranya, Leo, mewarisi gelar itu. Dan saya menerima gelar kerajaan. Latar belakang Leo cukup tidak biasa. Dalam perjalanan pulang dari kuil kedamaian hari itu, saya kebetulan menyelamatkan seorang wanita hamil. Wanita ini terluka parah. Dia meninggal tepat setelah melahirkan, meninggalkan Leo. Tak lama kemudian, saya memalsukan persalinanku dan membawanya kemari. Belakangan, anak buah pangeran ketiga melacak saya. Saya tahu dia adalah inang pangeran ketiga. Mereka memiliki anak yang tidak bisa diungkap. Mereka berencana mengirimnya pergi untuk dibesarkan. Tapi pangeran ketujuh diam-diam mencegat dan membunuh mereka. Identitas ibu Leo tidak bisa diungkap. Dia tidak dapat mengklaim hak kelahirannya. Jadi pangeran ketiga mempercayakannya padaku. Dan saya tahu bahwa dia akan menjadi kaisar berikutnya. Kali ini, saya bertaruh pada sisi yang benar.